Halo semua, bertemu lagi dengan kami di channel RRV Media. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Hello. Nah, Hello ini sebenarnya buku yang bergenre apa sih? Oke, sebelum saya lanjut, ada baiknya kalian subscribe channel ini, like and comment agar kita selalu bisa menampilkan video terbaru yang akan kami update. Oke, jadi cerita ini disampaikan dengan menurut aku gaya penulisannya yang cukup unik. Karena yang biasanya di buku-buku lain langsung menampilkan tokoh utama pada bagian awal hingga akhirnya, tapi di buku ini dia menampilkan tokoh pertama yang akan mengantarkan ke tokoh utama. Sekali lagi ke tokoh pertama yang akan mengantarkan ke tokoh utama. Oke, jadi pada permulaan bukunya, buku ini menampilkan tokoh yang bernama Anna. Nah, Anna ini memiliki karakteristik yang cukup unik menurut saya, karena dari kecil Anna memiliki hobi yang agak lain dengan anak-anak seusianya. Pada umumnya kan anak-anak usianya itu lebih suka bermain boneka atau bermain masak-masakan ya. Lain halnya dengan Ana. Ana ini dia lebih suka menyusun blok-blok kecil atau bermain membangun istana pasir. Nah, singkat cerita, Ana ini dewasa. Nah, kenapa dia dewasa? Tapi dia dewasa ini hanya dibesarkan oleh omnya. Omnya itu bernama Om Gorbachev. Kenapa dia dibesarkan oleh omnya? Karena sejak kecil Ana adalah anak yang yatim piatu, di mana pertamanya bermula ketika ayahnya sakit dan meninggal dunia. Setelah itu om yang dari Om Gorbachev tersebut yang kebetulan tinggal di Amerika menyusul Ana dan ibunya di Indonesia karena mendengar hal duka tersebut. Setelah setahun kemudian diberitahukan bahwa ibunya Ana mengalami sakit-sakitan, yang dimana pada akhirnya ibunya Ana juga ikut meninggalkan dunia dan meninggalkan Ana yang bisa dibilang pada saat umur beliau masih belia. Oke, singkat cerita, Ana adalah seorang yang sukses yang meraup keuntungan cukup besar pada dunia bangunan. Dia belum bisa dibilang arsitek, tapi dia ahli pada bidangnya. Dia sering dipanggil oleh tetangga-tetangganya untuk membenarkan seperti halnya membenarkan lantai atau sebagainya karena beliau memiliki bakat tersebut. Nah, karena didikannya, Ana beranjak menjadi seorang arsitek hebat lambat laun yang keahliannya sudah diakui banyak orang. Oke, kisah ini bermula ketika Ana memiliki klien yang ditugaskan untuk merenovasi sebuah rumah yang besar tapi cukup tua. Awalnya Ana menolak karena dia hanya diberikan sedikit informasi mengenai rumah tersebut, yaitu dengan cara hanya diberikan informasi dengan menggambarkan rumah yang pekarangannya ditumbuhkan pohon-pohon palem. Nah, karena kesabarannya, Ana ini menemukan nih lokasi rumah tersebut. Nah, tanpa pikir panjang, Ana masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemulah sosok yang meminta Ana untuk merenovasi rumahnya. Nah, sosok tersebut namanya adalah Bu Hesti. Nah, Bu Hesti itu adalah peran utama di cerita ini. Nah, saya ingatkan kembali, Ana itu bukan tokoh utama pada cerita ini, melainkan Bu Hesti ini. Nah, Ana ini hanya pengantar ke tokoh utamanya. Nah, singkat cerita, kenapa cerita ini bisa bermula? Karena kebetulan juga rumahnya ini adalah bekas peninggalan orang tuanya, mendiang orang tuanya. Ibu Hesti ini tidak ingin rumahnya terbengkalai begitu saja, walaupun dia sudah tidak tinggal di rumah tersebut. Nah, Bu Hesti ini adalah anak bungsu dari ketiga saudaranya. Nah, kebetulan tiga saudaranya ini perempuan semua. Yang pertama ada Kak Rita, yang kedua ada Kak Laras, yang ketiga Bu Hesti sendiri. Nah, keduanya itu sudah memiliki suami dan sudah berkeluarga. Lain halnya dengan Bu Hesti. Pada umur yang cukup dibilang sudah lanjut, Bu Hesti masih memiliki gelar lajang. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kisah ini bermula pada tahun 1975, di mana di detik yang sama, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan lahir bersamaan tetapi pada tempat yang berbeda.
Hesti dilahirkan pada rumah sakit ternama di Indonesia, sedangkan anak laki-laki tersebut yang bernama Tigor lahir di sebuah rumah tempelan di belakang rumah. Jadi rumah yang ibaratnya rumah pembantu lah, di ruangan rumah pembantu, dan hanya dibantu oleh beberapa orang saja. Lain halnya dengan Hesti. Nah, Hesti ini bisa dibilang anak yang cukup beruntung karena dia dilahirkan dari keluarga yang sangat terhormat, keturunan ningrat, dan ayahnya pun pejabat negara maupun ibunya adalah jurnalis ternama yang ada di era tersebut. Juga kesayangan ibu negara. Nah, lain halnya dengan Tigor. Tigor ini adalah hanya anak seorang pembantu yang dimana anak pembantu tersebut adalah pembantu dari ayahnya Hesti. Nah, kebetulan ayahnya Hesti ini memiliki supir pribadi, yaitu ayahnya Tigor sendiri dan pembantu pribadi di rumah tersebut, yaitu ibunya Tigor sendiri. Nah, kehadiran Tigor dalam hidup Hesti sejak kecil membuat hidup Hesti jauh berbeda dan lebih berwarna. Nah, bisa dikatakan watak Hesti bermula pada saat berteman dengan Tigor. Kenapa bisa dikatakan demikian? Watak Hesti ini agak berbeda dengan dua kakaknya. Nah, seperti anak-anak pada umumnya, kan kalau misalnya orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya ya. Nah, beda halnya dengan Hesti. Hesti ingin menemukan tujuan hidupnya sendiri tanpa mau mendengarkan keinginan kedua orang tuanya. Contohnya kan Karita dan Kak Laras itu disuruh benar-benar mengikuti jejak ayah atau ibunya, atau memiliki gelar dokter. Hesti memiliki hobi seperti menangkap gambar dan membawa kamera kemanapun dia pergi, pastinya selalu bersama dengan Tigor. Nah, Tigor ini sebenarnya dia nggak terlalu suka sama yang namanya fotografi ya, tapi karena Hesti adalah teman kecilnya, dia mau nggak mau selalu ikut bersama Hesti. Nah, jadi kalau setiap dia pulang sekolah, itu kan pastinya ayahnya sangat melarang Hesti untuk keluar lagi, apalagi untuk bersama Tigor, karena ayahnya berpikir Tigor ini membawa dampak buruk untuk Hesti. Tapi Hesti selalu diam-diam membujuk kakaknya, yaitu Rita dan Laras, untuk selalu menutup mulut atas kepergian Hesti bersama Tigor setiap pulang sekolah. Nah, mereka tuh berdua setiap pulang sekolah selalu ke toko-toko kelontong seperti buku lama untuk membeli buku bekas. Nah, buku bekas ini nantinya menjadi barang suapan untuk kakaknya, Karita dan Kalaras, untuk sebagai bahan tutup mulut kepada kedua orang tuanya kalau Hesti ini setiap pulang sekolah main. Nah, selain hobi dalam menangkap gambar, Hesti juga kerap bermain layangan setiap pulang sekolah bersama Tigor. Nah, keduanya selalu akrab bermain di daerah Kali Ciliwung dekat Jakarta, yang dimana lama-lama kalau nggak salah itu nama layangannya Si Hitam deh, karena Tigor sangat lugas dalam bermain layang-layang, jadi semakin lama semakin terkenal bahwa ada layang-layang yang tidak bisa terkalahkan nih. Nah, kenapa bisa terkenal? Karena Tigor ini cukup belia untuk bisa lugas dalam bermain layang-layang, tetapi dia bisa mengalahkan beberapa orang yang di usia di atasnya. Nah, singkat cerita, keduanya tumbuh menjadi remaja yang selalu bersama, dan pada saat tertentu Hesti ini memiliki benih-benih cinta kepada si Tigor ini. Nah, pada saat Hesti dan Tigor sedang bermain hujan-hujanan di pekarangan rumahnya, Hesti tidak sadar bahwa di semak-semak dekat di tempat dia berdiri itu ada ular besar yang akan memangsanya. Nah, secara cekatan tanpa berpikir lama, Tigor pun membantu Hesti agar terhindar dari serangan ular tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Tigor menangkap kepalanya agar tidak mematok kaki Hesti. Nah, jadi sejak saat itu Hesti mungkin tertegun atas pengorbanan temannya sendiri, Tigor. Jadi mungkin dari situ dia punya perasaan yang lebih kepada Tigor. Nah, singkat cerita, perasaan Hesti ini mulai diketahui oleh ayahnya sendiri, yaitu ayahnya bernama Raden Wijaya. Nah, karena mengetahui hal tersebut, ayahnya sangat tidak ingin
jika hal tersebut berlanjut dan menjadi lebih serius. Maka dari itu ayahnya memutuskan untuk memindahkan seluruh anggota keluarga ke tempat lain yang bukan di Jakarta. Yang di Jakarta hanya Karita, kebetulan dia masih melanjutkan pendidikan di Jakarta, dan yang di rumah di Jakarta ini hanya tinggal Tigor, kedua orang tuanya, dan Karita. Nah, perpisahan ini membuat Tigor dan Hesti sangat amat menderita, tetapi dari Tigor sendiri memiliki cara agar untuk selalu berkomunikasi dengan Hesti, dengan cara mengirimkan surat untuk Hesti agar bisa saling bertukar kabar. Pada suatu saat, surat mereka tidak saling diterima. Kenapa halnya? Karena setiap kali surat yang Tigor kirimkan untuk Hesti itu selalu diambil oleh pembantunya yang ada di rumah lain untuk disembunyikan oleh ayahnya. Dan ayahnya ini memerintahkan pembantunya agar gimana caranya biar Hesti tidak lagi berkomunikasi dengan Tigor. Nah, lambat laun mereka tumbuh tanpa berkomunikasi lagi. Penulis sempat menggambarkan atau menceritakan kejadian yang dimana waktu itu sedang ada di krisis moneter pada tahun 1998, yang dimana Hesti sudah berkuliah dan Tigor telah berkuliah, tapi keduanya tidak sengaja dipertemukan. Nah, pada saat itu Hesti dalam kejadian itu berada dalam ancaman di kericuhan krisis moneter itu sendiri, dan kemudian Tigor menyelamatkan Hesti dari konflik tersebut. Oke, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi ketika harus bersatu kembali. Ketika mereka bertemu kembali, ada hal lain yang membuat ada faktor lain yang membuat mereka harus berpisah. Ketika ingin bertemu kembali, ada saja halangan yang menghalangi mereka untuk bertemu. Nah, kenapa saya suka sama buku ini? Nah, di buku ini tuh banyak banget kutipan-kutipan yang menurut saya itu cukup mengesankan. Nah, satunya ini. Kalian tahu rahasia terbesar dari waktu? Jawabannya adalah sederhana. Waktu terus melesat, apapun yang terjadi di dunia. Gunung meletus, waktu terus melesat, tsunami raksasa menyapu benua, waktu terus maju, meteor menghantam bumi, membuat panah dinosaurus menjadi punah. Waktu terus bergerak, tidak pernah berhenti walau sedetik untuk menyapa sekitarnya. Pun dalam kasus ini, waktu terus melesat. Tidak peduli Hesti menangis sepanjang malam karena telah lama tidak berkomunikasi dengan Tigor. Nah, posisinya di sini tuh Tigor kayak udah pasrah aja, nggak mungkin dia bisa jadi sama Hesti. Dimana kan dia posisinya beda kasta juga ya sama Hesti yang dominan dari anak seorang keturunan ningrat, lain halnya dengan dia hanya seorang anak dari pembantu. Oke, ending dari kisah ini itu menurut aku sangat amat unik ya. Kalau misalnya bisa kita tebak endingnya bakal seperti A atau B, bakal seperti happy ending atau sad ending. Tapi di sini aku nggak bisa spoiler ya, ini bakal happy end atau sad ending, karena nyatanya endingnya tuh bener-bener yang nggak kita sangka-sangka gitu. Yang dari awal yang nggak kita kira, ternyata hasilnya bakal kayak gitu. Nah, kalau kalian ingin mencari tahu lebih jelasnya bagaimana endingnya, kalian bisa membeli buku ini yaitu dengan judul Hello karyanya Terelie di store yang telah resmi seperti yang ada link di bawah ini. Oke, sekian review atau ulasan saya mengenai buku Hello karya Terelie ini. Semoga bermanfaat untuk bagi kalian. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Sekian dari saya, terima kasih.